mau lulus tes kerja, atau teman-teman sedang berada sebagai staf administrasi perkantoran. Kuasai rumus ini jika mau diandalkan oleh bos kalian. Insya Allah, 100% bos auto suka dan senang. Kalau begitu, mari kita belajar cepat rumus dasar Excel. Let's go! Yang pertama, kita akan mempelajari rumus sum atau penjumlahan. Rumus sum adalah rumus yang digunakan untuk penjumlahan saja. Jadi jika dalam penerapan ada yang harus dikurangi, kita tidak bisa menggunakan rumus sum. Berikut tata cara penulisan rumus sum. Nah, misalkan di sini kita akan menjumlahkan jumlah nilai karyawan. Nah, caranya adalah teman-teman mengetik sama dengan pada keyboard. Setelah itu ketik sum. Setelah itu teman-teman buka kurung. Nah, setelah itu teman-teman blok dari atas ke bawah atau juga bisa dari atas ke bawah. Setelah itu teman-teman tutup kurung lagi. Setelah itu teman-teman enter. Maka inilah rumus penjumlahan atau yang dikenal dengan sum. Yang kedua, kita akan menggunakan rumus rata-rata atau yang dikenal dengan average. Untuk menghitung rata-rata suatu data, kita harus menggunakan rumus average. Berikut cara penggunaan atau penulisannya. Teman-teman tinggal mengetik sama dengan, setelah itu teman-teman mengetik average, buka kurung, blok dari atas ke bawah, atau bisa juga dari bawah ke atas. Setelah itu teman-teman tutup kurung, enter. Maka inilah jumlah rata-rata pada nilai kerja ini. Setelah itu kita akan mengetahui nilai tertinggi, yaitu dengan menggunakan rumus max. Caranya sama juga seperti di atas, tapi kita harus menggunakan max. Nah, klik sama dengan, setelah itu klik max, buka kurung, blok dari sini atau ke atas ke bawah, bawah ke atas juga bisa. Setelah itu teman-teman tutup kurung dan enter. Maka inilah jumlah tertinggi atau nilai tertinggi dari nilai kerja ini. Oke, setelah itu kita akan mencari nilai terendah. Nilai terendah yang digunakan adalah sama dengan, setelah itu min, buka kurung, blok lagi dari atas ke bawah atau bawah ke atas, tutup kurung dan enter. Maka inilah nilai terendah. Nah, inilah rumus dasar kita mempelajari Excel. Oke, kita langsung saja mempelajari rumus berikutnya atau formula berikutnya, yaitu rumus count. Rumus count adalah rumus yang digunakan hanya untuk mengetahui beberapa jumlah sel yang terdapat angka, atau dengan kata lain, kita ingin mengetahui beberapa kotak yang berisi data angka saja. Nah, caranya adalah, atau penulisannya adalah sebagai berikut. Di sini misalkan yang akan kita buat rumusnya. Caranya, ketik sama dengan, terus teman-teman mengetik kata count. Setelah itu, teman-teman buka kurung, teman-teman blok dari sini sampai bawah. Setelah itu, teman tutup kurung dan enter. Maka jumlah angka yang di sini adalah, kita mengetahui jumlahnya 8. Misalkan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar kan rumus untuk mencari jumlah angka. Kalau kita cari satu persatu dengan cara yang tadi, maka sulit dan terlalu lama. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan rumus COUNT-IF yang ini. Rumus COUNT-IF adalah rumus yang hampir mirip dengan count, hanya bedanya bahwa COUNT-IF digunakan untuk menghitung jumlah data dengan suatu ketentuan atau kriteria tertentu. Karena COUNT-IF berasal dari dua kata, yaitu count, rumus menghitung jumlah karakter, dan if, atau logika dengan aturan tertentu. Penulisan rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini misalkan kita akan mencari jumlah kata membaca, dan kita akan mencari jumlah kata memancing dan jumlah berolahraga. Misalkan inilah contohnya tabel berikut ini.
Kalau kita cari satu berapa sih jumlah yang membaca ini, yang hobinya membaca, kalau hitung 1, 2, 3, dan seterusnya, maka pekerjaan kita menjadi lama. Nah, cara cepatnya adalah kita menggunakan rumus CONIF. Nah, cara penulisannya adalah sama dengan teman-teman ketik CONIF, buka kurung, setelah itu teman-teman blok hobi ini, ya, kemudian ketik koma, nah, tanda petik 2, nah, kita akan mencari jumlah membaca, berarti kita harus ketik membaca. Tanda petik lagi, setelah itu tutup kurung dan enter. Maka inilah jumlah hobi yang hobinya membaca. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, dan seterusnya jumlah memancing kita menggunakan rumus CONIF juga, yaitu dengan sama dengan CONIF, buka kurung, blok lagi yang ini yang ada di kolom D, baris ke-8 sampai baris ke-26, kemudian koma dan tanda petik 2, memancing, tanda petik 2, koma, dan enter. Maka inilah jumlah yang hobi memancing. Nah, setelah itu untuk yang bersepeda, sama caranya, itu dengan rumus sama dengan CONIF, blok lagi dari sini, terus koma, buat kata kuncinya itu bersepeda, bersepeda, setelah itu enter. Selanjutnya juga main komputer, yaitu sama dengan CONIF, blok dari sini, setelah itu buat tanda petik lagi, main komputer, enter. Dan berikutnya juga yaitu CONIF, berkebun, enter. Berikutnya lagi CONIF, berolahraga, tanda petik, tutup kurung, enter. Maka inilah jumlah dengan kriteria seperti ini. Caranya sangat mudah, teman-teman.